Kalau misalnya online beli fisik itu boleh-boleh saja. Terus kalau misalnya kita membicarakan trading online, ya emas itu juga sangat-sangat efektif dan sangat bagus menurut saya. Asalkan Anda mengerti risikonya, sangat-sangat bagus karena leverage-nya lebih tinggi lagi dibandingkan misalnya saham tambang emas. Karena leverage di trading emas online itu 10 hingga 100 kali lipat dari pergerakan emas itu sendiri. Jadi contohnya kalau misalnya emas itu naik $1, Anda kalau trading online bisa dapat di antara 10 hingga $100. So sangat-sangat menjanjikan asalkan sekali lagi Anda mengerti risikonya dan memang sangat lihai dalam membaca chart atau grafik. Untuk yang lainnya, risiko-risiko lainnya kira-kira apa lagi sih yang harus diperhatikan bagi yang mau investasi emas secara online ini, Pak Niko? Ya sebetulnya kita kalau trading online itu ada namanya risk management. Jadi memang harus selalu menerapkan risk management, ya stop loss namanya gitu. Jadi jangan pernah trading emas itu tanpa memperhatikan manajemen risiko. Kalau misalnya modal Anda besar bisa juga digunakan sebagai investasi, ya di mana kita misalnya beli dan tahan saja, sama dengan seperti misalnya kita beli emas secara fisik. Oke, Pak Niko, mungkin kita agak balik lagi ke basic ya. Kalau tadi sesuai survei, ada banyak ternyata yang tidak memilih emas untuk instrumen investasi karena masih banyak katanya instrumen investasi lainnya dan menganggap bahkan ada beberapa persen polling CNBC Indonesia mengatakan investasi emas ini kurang menantang karena minim resiko dan justru mungkin kurang cuan juga. Nah, kalau pandangan Anda, Pak Niko, seperti apa sih? Apa benar nih investasi emas ini kurang menantang dan minim cuannya, atau memang kitanya aja yang kurang bisa tahu ya celahnya di mana sih supaya buat beli, di mana buat jual supaya dapat cuan yang lebih maksimal, Pak Niko? Kan itu kita mesti melihat waktunya gitu. Kalau misalnya saham masih naik, obligasi masih naik, properti masih naik, ya mungkin sebagian orang akan mengatakan ya masih itu kurang menantang. Tetapi saya menjamin kalau misalnya beberapa tahun lagi kita akan masuk ke depresi besar di seluruh dunia yang saya perkirakan akan terjadi sekitar 2023 hingga 2024, saya yakin tidak banyak orang akan mengatakan demikian. Justru pada saat itu emas akan merupakan satu-satunya aset yang masih menjanjikan dibandingkan misalnya saham, obligasi, dan properti. So, saya pikir ya kita harus melihat waktunya lah. Oke, benar nggak Pak Niko? Kalau Pak Niko setuju nggak kalau ada pernyataan bahwa emas ini hanya akan naik di momen-momen tertentu seperti di krisis-krisis saja sehingga kurang menarik justru, Pak Niko? Oh, tidak juga. Kalau kita misalnya melihat dari 2009 sampai 2011 itu harga emas naik 100% lebih dan itu terjadi ketika harga saham juga naik banyak sekali gitu. Misalnya S&P 500 di Amerika Serikat juga melonjak naik. So itu sebetulnya tidak juga gitu. Ada banyak faktor yang menggerakkan harga emas itu. Nah, berarti masalah mindset aja ya sebetulnya, Pak Niko. Kalau kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, mungkin ada yang mau invest sampai 5 tahun ke depan. Kira-kira proyeksi Pak Niko itu emas bisa ada di level harga berapa sih, Pak Niko? Kalau 5 tahun ke depan, saya memperkirakan harga emas akan berada di antara 5.000 sampai 10.000 dolar per troy ounce, atau dalam rupiahnya mungkin di antara 2 sampai 3 juta per gram. Wah, berarti itu tinggi banget ya, dan justru kita harus benar-benar tahu nih momen yang tepat untuk membeli. Tadi udah dipaparkan juga beberapa tipsnya, tapi ada lagi nggak sih tips and trick khusus dari Pak Niko bagi kita? Mungkin ada pemula juga yang mau menginvestasikan emas, menginvestasikan uangnya di aset emas, itu kira-kira apa yang harus kita perhatikan untuk membeli atau menjual emas, Pak Niko? Wah, kalau kita misalnya membeli secara fisik eksis, kita selalu harus memastikan bahwa ini barangnya asli dan ada sertifikatnya. Ya, jadi itu harus dipastikan gitu. Kalau misalnya kita beli online emas fisik, kita harus memastikan bahwa itu ada sertifikatnya dan itu dibelikan dari dealer yang benar-benar resmi dan juga bisa dipercaya gitu, punya pengalaman gitu. Nah, kalau tambang emas, kita harus memastikan bahwa kita benar-benar mengerti isi perusahaan, artinya kita benar-benar udah membaca laporan keuangannya.
Dan kalau kita misalnya mau trading emas online, jadi bursa berjangka, kita harus menerapkan manajemen risiko dan juga mengerti bagaimana membaca chartnya.